Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arbianto dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas C. Baik, langsung saja untuk video kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai materi yaitu psikologi pendidikan. Jadi dalam video pendidikan itu sebenarnya apa sih? Nah, psikologi pendidikan itu ada dua kata. Yang pertama kita ambil psikologi, diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Jadi psikologi itu kita mempelajari ilmu kejiwaan tentang manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik, keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak-anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum proses belajar mengajar, layanan, konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Jadi itu sedikit pengertian dari psikologi pendidikan di dalam lingkup pembelajaran ya. Terus kita psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku. Dengan kata lain, untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Nah, pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Seperti itu pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan ya. Kita lanjut untuk ruang lingkup psikologi pendidikan sendiri itu memiliki ruang lingkup yang menjadi dasar dan batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumandi Suryo Boroto, ruang lingkup psikologi pendidikan itu dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ada pengetahuan. Ya, pengetahuan pendidikan atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan pengertian pada anak didiknya. Itu sudah pasti jelas ya. Karena seorang guru itu harus menjadi panutan dari murid-muridnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus banyak menguasai bukan hanya satu materi atau satu mapel saja, tapi kita dituntut untuk bisa banyak mengetahui atau banyak
ilmu juga yang harus kita pelajari. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Itu adalah salah satu contoh perubahan. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Jadi kita sebagai seorang guru itu juga harus tahu tentang karakter setiap anak ya. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contohnya karakter dari anak A ini jelas sangat berbeda dari karakter anak B. Nah, itu kita menjadi seorang guru juga harus tahu tentang itu. Dan untuk metode pembelajaran, kita juga harus punya banyak metode untuk mengajar ya. Bukan hanya kita hanya duduk yang istilahnya itu seperti biasanya, tapi kita buat metode pembelajaran itu yang berbeda atau menjadi lebih asik lah gampangannya sih, bukan lebih berbeda, itu maksudnya agar anak-anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ya. Kita harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain. Contohnya bisa kita gunakan metode pembelajaran itu kita dibantu dengan alat media ya, seperti pembelajaran menggunakan video atau media yang lainnya. Kita masukkan sesi-sesi permainan lah, supaya dalam pembelajaran itu siswa tidak merasa jenuh. Seperti itu ya untuk metode pembelajaran. Dan masih banyak lagi pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik. Kita juga perlu tahu intelijensinya, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya, pembinaan disiplin di dalam kelas, motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan masalah kasus dalam mengajar dan pendidikan. Itu masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu ada pembawaan, proses belajar yang interaktif, dan guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajar selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Nah, untuk pembawaan sendiri dari seorang guru itu biasanya setiap guru itu mempunyai ciri khas masing-masing untuk bisa menyampaikan atau mengajar dengan ciri khas guru tersebut. Menyampaikan pembelajarannya itu seperti apa, itu setiap guru itu mesti berbeda, tidak sama ya. Yang selanjutnya itu proses tingkah laku menurut Sujabroto. Psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku. Ada dua perilaku ya, perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan yang pertama. Terus yang kedua, perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Terus proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses belajar, seperti berbicara di dalam kelas, di depan kelas, berdiskusi ataupun kegiatan
yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap afektif, ya, dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam keluarga, ke masyarakat merupakan hasil proses pendidikan yang berkualitas. Itu adalah tujuan, ya, tujuan pembelajaran di satu lembaga pendidikan, yaitu menjadikan siswa atau murid itu menjadi siswa yang unggul ketika dia kembali ke keluarga, ketika dia kembali ke masyarakat, itu menjadi siswa yang lebih unggul karena dia sudah dibekali dengan pendidikan yang berkualitas, dengan pengajar yang profesional, seperti itu, ya. Terus selanjutnya itu hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi materi yang diberikan kepada siswa. Nah, seperti itu. Terus perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah yang ditunjukkan ketika di kelas. Hasil yang didapatkan ketika tes dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara bicara, interaksi dengan guru dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Perkembangan yang positif jika dilihat kemajuan siswa dalam interaksinya maupun intelijensinya meningkat ke arah yang baik. Itu yang disebut perkembangan siswa. Jadi ada peningkatan, ya, peningkatan dari yang tadinya itu polos, terus kemudian menjadi siswa yang aktif di dalam kelas. Itu ada satu perkembangan. Ya, itu tadi penjelasan sedikit mengenai materi yang saya sampaikan adalah psikologi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi masih banyak kekurangan dan masih banyak kata-kata yang mungkin perlu saya benahi. Saya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.